dia terkena membuat hadis palsu. Ya, jadi hadis ini hadis palsu. Tapi sekarang bagaimana? Apakah ada yang semakna dengan hadis ini? Ya. Yang semakna adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan itu sahih dikatakan dalam Syu'abul Iman. Ya, adimun nadhara fil mushaf. Langgengkanlah melihat mushaf. Dalam riwayat lain fa innahu dinukum, karena Al-Qur'an itu adalah agama. Ya, jelas. Jadi melihatnya ini bukan melihat doang, oh ini Qur'annya bagus ya. Cetakannya apa? Cetakan Madinah atau cetakan Syria atau Lebanon? Bukan. Melihat di sini adalah membacanya. Ya. Apakah kalau kita beli koran cuma lihat tempatnya doang? Lihat gambarnya doang depan? Oh ya udah. Tidak. Al-Quran juga seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, kita membacanya, memahaminya, mempelajarinya, tadarusan. Ya, bahkan di bawah ada nanti tanggal 30 Desember training tentang Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran, murattal dan mengikuti misalnya salah seorang Masjidil Haram, an-nadhar fil mushaf. Kenapa? Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan hal ini? Karena kalau mata kita tidak digunakan untuk melihat yang ibadah, maka mata kita akan dikesampingkan atau digunakan untuk yang haram. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada perkataan Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya. Ahmad bin Hanbal mengatakan, barang siapa yang tidak disibukkan dengan yang halal, maka yang haram akan menyibukkannya. Jadi kalau kita ibadah, kita tidak sibuk dengan melihat al-mushaf, membaca Al-Quran, maka kita akan disibukkan yang lain. Contohnya bagaimana? Contoh. Ada orang yang biasa dia nonton, punya DVD koleksi banyak. Wah, DVD terbaru dia beli semuanya, bahkan original dia beli. Ini kan nggak apa-apa Pak Ustadz, film ini kan nggak ada unsur pornografi itu kan, boleh-boleh saja. Nah, kalau dia sibuk dengan nonton DVD misal berjam-jam, maka dia akan jarang melihat. Itu nyata. Jadi orang banyak nonton, waktu baca Qurannya sedikit. Satu. Yang kedua, orang yang sering dengar lagu. Ya, Ustaz saya suka yang lagu Roma Irama yang mau nyapres. Ya, sehingga dia koleksinya lagu, dia dengar, terlepas dari hukumnya karena ada perdebatan antar ulama. Ya, kalau dia banyak dengar lagu, maka waktu untuk mendengarkan Al-Quran sedikit. Ya, itu maksud daripada perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini tidak sahih, bahkan palsu dari Rasulullah, tapi maknanya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, perkataannya mauquf, bukan perkataan Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sibuk dengan yang ibadah, ya, kita perkecil yang halal, walaupun nonton apa sih? Apa nggak boleh nonton bola? Boleh. Tapi ada orang yang nonton bola sampai begadang, ya. Habis nonton bola, bukannya tahajud, tidur sehingga sholat subuhnya siang. Itu kan kenyataannya seperti itu. Yang sama seperti orang yang suka dengan DVD, suka menonton, akhirnya dia jarang bicara. Baik, kemudian bagian yang keduanya dari hadis ini, melihat anak kepada orang tua adalah ibadah, ya. Jadi kalau kita mau ibadah, kita lihatin aja itu orang tua. Kata hadis ini, tapi itu tidak benar, ya. Karena berbuat baik kepada orang tua bukan dilihatin doang, ya. Atau hadis misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, nanti kita cantumkan ya, surga ada di bawah telapak kaki ibu, kita cari di bawah telapak kaki ibunya, hadis palsu. Jadi bukan begitu caranya. Jadi caranya adalah berbakti kepada orang tua. Ya, mendengarkan orang tua, mendengarkan nasihat. Dan yang ketiga pasti ini adalah jelas, ya, dan lihat kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah. Ada unsur syiah di sini, ya. Karena melihat Ali bin Abi Thalib ibadah, lihat yang lain bagaimana? Ya, ini adalah hadis. Jadi yang kita ambil adalah bagian pertama dari hadis itu, yaitu jadi munazarah fil mushaf, dan bukan teks dalam hadis, tapi perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan seringlah atau langgengkanlah melihat mushaf, karena mushaf itu adalah Al-Quran, adalah agama. Ya. Boleh seorang baca Quran, ya,
sampai frekuensinya mengalami frekuensi melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari sini. Kemudian yang terakhir adalah ini tentang fadail Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, saya menegaskan bahwa keutamaan Al-Quran yang sahih hanya sedikit. Ya, apa itu? Yang pertama Al-Baqarah, Al-Imran, jelas. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Kemudian akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Man qara'a ayataini min akhir Al-Baqarah kafata. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan mencukupinya, akan menjaganya, ya, menjaganya dari godaan atau dari gangguan jin, menjaganya dari malapetaka, musibah dan kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, ayat kursi, ya. Hadis Ibnu Abbas yang sangat masyhur sahih, ya. Apabila engkau ingin tempat tidur, ya, ingin tidur, maka bacalah ayat kursi. Kalau kau baca itu, kau akan terjaga dalam atau syaitan tidak akan memberikan mudarat kepada. Kemudian surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi sahih, tapi dia mauquf, ya. Ulama hadis mengatakan hadis tentang baca surat Al-Kahfi adalah mauquf, yaitu perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi di sini sebagian memberikannya hukum rafa' atau hukum hadis marfu' karena ini perkara dalam umur perkara-perkara yang tidak bisa diijtihadkan. Kemudian qul yang 3, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, ya. Baca Al-Ikhlas ala qul huwallahu ahad, innahu wa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, ya, karena surat ini sepertiga Al-Qur'an. Jadi enggak usah baca Al-Qur'an, Ustaz. Ya, baca aja qul 3 kali udah seperti baca. Itu pahalanya. Tapi tidak bisa sama. Maksudnya bagaimana? Begini. Ini penting saya sampaikan. Rasul bersabda, hadis sahih. Ya. Umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan. Ya. Itu menyamai haji. Jadi pahala umrah ketika bulan Ramadan seperti pahala haji. Jadi itu sama pahalanya, tapi kewajibannya tidak hilang. Apakah saya bisa, ya udah Ustaz sekarang kan kuotanya susah, saya umroh aja deh bulan Ramadan, kan sama tuh pahalanya sama haji. Pahalanya, ya. Jadi fil jaza, la fil ijza kata ulama. Pahalanya sama, tapi ijza, ya, jatuh kewajibannya atau gugurnya itu tidak bisa. Ya. Jadi gugurnya membaca Al-Quran. Tidak bisa kita baca Al-Ikhlas 3 kali udah selesai, tidak. Tetap aja harus baca deh. Walaupun pahalanya sama, begitu. Ya sama seperti orang umroh ketika Ramadan, makanya banyak umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Kira-kira seperti itu. Kemudian Fatihah jelas hadis ruqyah, bagaimana Rasulullah datang kepadanya perempuan dan dia bilang, saya tidak punya apa-apa, ya. Saya bacakan Al-Fatihah bagaimana salam wa ma yudriki la'allaha ruqyah, ya. Nah, apa yang beritahu kamu bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah bisa sebagai ruqyah, ya. Nah itu yang sah. Yang lainnya dhaif. Sudah kita bahas bagaimana Yasin, innal kulli syai'in qalban wa qalbun Yasin, yaitu didhaifkan oleh Tirmizi dan bahkan ada perawi yang tertuduh dengan melakukan dusta. Dan di sini juga tentang arus, ya, ada arus, ada aris. Ada arus itu artinya apa? Pengantin perempuan. Jadi segala sesuatu itu punya pengantin perempuan. Ya, ini bisa perumpamaan atau tidak. Dan pengantin perempuan Al-Quran maksudnya arus, hal yang sangat, ya, bisa ditafsirkan ya, ini dengan majazi pastinya. Ya, pengantin perempuan Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Hal yang paling mengkilap, yang paling bagus dari Al-Quran surat Ar-Rahman, ya.
Ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, dalam sanad terdapat perawi namanya Ahmad bin Hasan Jubais, ya, khatib dalam Tarikh Baghdad mengatakan munkar hadis. Jadi saya ulangi, munkar hadis, hadisnya munkar bukan berarti hadisnya kemungkaran, ngajak maksiat, bukan. Hadis itu munkar saya ulangi adalah hadis di mana perawinya banyak melakukan kesalahan, ya, banyak melakukan kesalahan, yang disebut hadisnya hadis munkar. Ya. Kalau rawi dia ada 1000 hadis, dia hafal, dia salah 900 hadis, maka hadisnya hadis munkar. Apalagi menyalahi para thiqah yang lainnya, ya. Bukan sekedar hadisnya lemah, tapi dia menyalahi hadis-hadis perawi yang thiqah, maka hadis-hadis munkar. Jadi memang surat Ar-Rahman itu kalau kita baca ada berapa, Pak? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? 31. Ya. Itu isinya tentang apa? Maksudnya Allah mengajarkan Al-Quran, Al-Bayan, penciptaan manusia, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjan min nar, seterusnya, Rabbul masyriqi wa Rabbul maghribain, Tuhan, ya, dua timur dan dua barat, seterusnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Di dalam juga ada neraka, kemudian terakhir tentang surga. Itu semuanya tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah SWT banyak memberikan kasih sayang kepada kita. Pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya punya surat apa namanya? Surat idola, bukan idola ya, surat yang saya suka baca. Apakah boleh? Boleh. Ya, asal bukan berdasarkan hadis ini. Misalnya begini, saya biasa baca surat Yasin Ustaz atau surat Ar-Rahman. Kenapa sih? Karena ya saya enak begitu ketika baca, bukan yang lain nggak enak, bukan. Ketika bacanya gampang, mudah dihafalkan, kemudian iramanya juga saya bisa sesuaikan dan lainnya. Kemudian ada Fabi Ayat Rabbul Tukadziban 31 kali, ya. Jadi saya suka baca surat Ar-Rahman, boleh, ya. Asal kita meyakini bahwa itu berdasarkan hadis palsu tadi, ataupun kita tidak baca surat lainnya. Jadi kalau kita punya surat yang kita baca lebih dari yang lainnya, dalam arti kita suka baca surat tersebut, itu boleh-boleh saja selama tidak merupakan surat lainnya. Dan selama ketika tidak membaca, kita tidak yakini, ketika kita membaca kita tidak yakini itu berdasarkan hadis ini. Likulli syai'in arus wa arusul Quran. Setiap sesuatu ada pengantinnya, ya, dan pengantin Al-Quran adalah sunnah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kita keimanan dan ketakwaan, ya, dan memberikan kita ampunannya, memberikan kita istiqomah dengannya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.